Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Aku dodong aku ganu pare ganu pang ku paham aku urupana wala pos loro hati disi lebata dodong Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di Renungan Harian HKBP Bandung Reformanda. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan-Mu mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, dari istirahat kami hingga pagi ini. Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan melakukan segala perintah-Mu. Berbicara Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini dari Hakim 6 ayat 12, demikian bunyinya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Renungan kita pada hari ini dengan judul Tuhan menyertai engkau. Firman ini menceritakan Gideon dipanggil Tuhan pada saat bangsa Israel sedang tertindas oleh orang Midian selama 7 tahun. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yaitu gua-gua dan kubu-kubu. Orang Midian ini memusnahkan hasil tanah sampai ke dekat Gaza dengan tidak meninggalkan sedikit pun bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak ada sama sekali. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu. Tuhan mendengar dan memanggil Gideon untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Midian. Secara manusiawi, Gideon adalah orang biasa, bahkan penakut. Ia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur untuk bersembunyi. Namun justru kepada orang seperti inilah Tuhan menyatakan panggilannya. Tuhan melihat kita berbeda dari cara kita melihat diri kita sendiri. Tuhan tidak melihat berdasarkan kelemahan masa kini, tetapi berdasarkan potensi dan rencananya atas hidup kita. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Penyertaan Tuhan lebih penting daripada kemampuan. Kunci dari ayat ini bukan hanya kata pahlawan, tetapi kalimat Tuhan menyertai engkau. Bukan kekuatan Gideon yang membuatnya menang, tetapi penyertaan Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Gideon dipanggil bukan setelah ia berani, tetapi di tengah ketakutannya. Tuhan tidak menunggu kita sempurna
atau berani dulu. Ia memanggil kita untuk bertumbuh melalui ketaatan. Panggilan Tuhan mengubah cara kita melihat diri sendiri. Ketika kita percaya pada firman Tuhan, identitas lama digantikan dengan identitas baru di dalam Dia. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar lagi kita akan periodisasi dalam gereja kita. Mungkin kita merasa kecil, takut, tidak mampu. Tapi jangan ragu akan panggilan Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, maka Ia akan menyertai kita dan memampukan kita. Berdoa dan meminta tuntunan Tuhan, maka Dia akan menuntun anaknya yang bersandar kepadanya. Dia tidak melihat rupa, tapi melihat hati. Mari Bapak Ibu yang kita respon panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk melayaninya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami Tuhan dalam setiap panggilan untuk melayani-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh melalui ketaatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akhiri renungan hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.